Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik banget buat teman-teman semuanya. OJK memberikan sanksi tegas terhadap 28 pinjol legal yang belum memenuhi syarat seperti yang diminta oleh OJK. Dan seperti apa nanti saya mau terangkan buat teman-teman semuanya. Mana tahu teman-teman semuanya itu mengalami telat bayar di pinjol yang diberi sanksi oleh OJK ini, dan Anda juga boleh catat itu apa sebenarnya permasalahan dia, kenapa dia belum memenuhi syarat gitu loh ya kan. Seperti yang saya sampaikan juga, banyak pinjol-pinjol legal itu yang masih belum layak, tapi OJK entah kenapa memaksakan untuk menghadirkan pinjol ini ke hadapan masyarakat gitu loh, disajikan kepada masyarakat, padahal OJK sendiri tahu ya kan, banyak pinjol-pinjol itu yang tidak layak sebenarnya gitu loh. Ini yang mau saya bacakan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham ya dengan yang mau saya sampaikan ini, dan mudah-mudahan juga membantu untuk Anda yang baru-baru telat bayar, baru jatuh tempo, atau besok jatuh tempo, atau hari ini jatuh tempo. Ini bisa membantu buat Anda semuanya. Tapi jangan lupa ya, buat teman-teman semuanya, support juga channel Solusi Utang, karena supportan dari Anda itu atau dukungan dari Anda itu untuk perkembangan channel ini sangat luar biasa. Paling tidak channel ini bisa bertahan untuk memberikan edukasi dan motivasi dan menjangkau orang-orang di luar sana yang belum terjangkau oleh video-video YouTube yang memberikan edukasi dan motivasi. Ya, silahkan teman-teman support semuanya. Oke. OJK sanksi 28 pinjol yang belum penuhi modal. Oke, ini berita dari Okezone ya. Di sini Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat 28 dari 98 penyelenggara fintech P2P lending alias pinjaman pinjol belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar 7,5 miliar. Ya, berarti ada 28 dari 98 penyelenggara fintech. Berarti kalau 28 berarti hanya 70 pinjol saja yang memenuhi syarat. Ya kan? Kewajiban ekuitas minimum sebesar 7,5 miliar. Ini bahaya juga ya kalau mereka tidak mencapai di 7,5. Takutnya nanti mereka malah barbar kepada masyarakat, menekan dengan bunga tinggi, dengan denda yang cukup luar biasa untuk memenuhi ekuitas mereka tadi. Ya kan? Kewajiban ekuitas minimum sebesar 7,5 miliar baru berlaku mulai 4 Juli 2024. Dari sebelumnya hanya 2,5 miliar. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 2 huruf B POJK 10/2022 tentang LPBBTI. Oke. Selain penyelenggara fintech P2P lending, pada posisi bulan Juni 2024 juga masih tercatat 7 dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 100 miliar. Per Juni 2024 terdapat 7 dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas. Berarti ada per Juni 2024 terdapat 7 dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Sementara itu, saat ini terdapat 28 dari 98 penyelenggara yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar 7,5 miliar, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman kepada media. Lebih lanjut, dia mengungkap alasan perusahaan pembiayaan penyelenggaraan fintech P2P lending belum dapat memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Menurutnya, hal ini disebabkan karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harusnya kan OJK bertindak ya kan. Kalau misalnya ada 28 dari 98 pinjol yang belum memenuhi syarat atau belum mencapai ekuitas yang ditentukan 7,5 miliar tadi, harusnya kan dicabut dulu izinnya gitu loh. Jangan dibiarkan dia beroperasi. Kalau dibiarkan dia beroperasi, ini akan berdampak negatif pada masyarakat. Takutnya pinjaman 1 juta diterima 500.000, dibalikinnya 1,5.
Ya kan? Dia meminta bunga 200%. Ya kan? Untuk apa? Untuk mencapai ekuitas dia tadi. Ini OJK harus hati-hati nih. Ini bisa memiskinkan masyarakat yang tidak menahu hal ini gitu loh. Dan harusnya juga di sini OJK juga menjelaskan 28 pinjol yang tidak mencapai ini pinjol apa saja. Jadi biar masyarakat ini bisa wanti-wanti mana pinjol yang mau dia pakai dan mana yang tidak. Dan mana pinjol yang saat ini sedang bermasalah, pinjol yang belum memenuhi ekuitas tadi, masyarakat juga bisa untuk mengantisipasi dalam diri mereka untuk tidak minjam di sana gitu loh. Harusnya kan OJK seperti itu gitu loh. Tapi kalau ada misalnya OJK nyebutkan ada 28 pinjol dari 98 pinjol yang ada, itu belum memenuhi syarat. Ya kan? Habis itu ada 7 dari 147 perusahaan pembiayaan juga belum memenuhi syarat. Ini harus dibeberkan kepada masyarakat. Apa itu perusahaannya? Apa itu pinjolnya? Biar masyarakat bisa mengantisipasi buat kedepannya tidak harus masuk ke dalam jebakan seperti itu. Ya, kita lanjutkan teman-teman semua nih. Oleh karena itu, OJK telah mengenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. OJK juga meminta penyelenggara tersebut untuk menyampaikan rencana kepada OJK dalam rangka pemenuhan kecukupan permodalan. Tanggung itu kalau itu sanksi yang diberikan oleh OJK. Hanya menunggu penyampaian saja, berarti kan data yang mau diserahkan. Sekarang yang kita cari itu faktanya. Harusnya OJK nggak usah menunggu-nunggu. Kalau mau memberikan sanksi, cabut izinnya, larang dulu dia beroperasi sampai dia memenuhi syarat tadi. Ya kan, jangan dibiarkan dia beroperasi dulu. Kalau dibiarkan dia beroperasi, berdampak negatif pada masyarakat nantinya. Ini OJK harus pahami lebih dalam lagi nih kayaknya ini kan. OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlakukan terkait Progress Action Plan. Pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun strategik investor yang kredibel, termasuk alternatif pengembalian izin usaha, ungkap Agusman. Ya, rasa saya kurang tepat juga kalau OJK seperti ini, pengembalian izin usaha, ya kan. Rasa saya udahlah gitu loh. Kalau ada 28 pinjol itu tidak memenuhi syarat sampai 7,5 miliar misalnya gitu kan, itu stop aja dulu operasi dia. Stop dulu dia nggak boleh beroperasi dulu sampai dia memenuhi syarat tadi. Ya kan? Kenapa? Alasan kita apa? Alasannya nanti ini akan berdampak negatif pada masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu sudah terlanjur minjam di sana, ternyata dibebankan dengan bunga tinggi, denda tinggi, biaya pemotongan layanan yang juga tinggi. Siapa yang akan menderita nantinya? Harusnya OJK pikirnya sampai ke sana. Jangan dipanggil-panggil lagi. Dan OJK seharusnya, ya, ini karena media online ini yang menulis. Harusnya OJK itu membeberkan 28 pinjol ini mana aja gitu loh. Ya kan? Pinjol ini, mana daftarnya? Biar masyarakat bisa juga paham, oh ternyata ini toh pinjolnya yang tidak sesuai. Ternyata ini toh pinjolnya yang belum memenuhi persyaratan. Ternyata ini toh pinjolnya yang belum mencapai modal atau ekuitas yang disampaikan oleh OJK tadi. Jadi masyarakat bisa mengantisipasi buat kedepannya. Mereka tidak terlanjur minjam di sana. Ya, hari ini masyarakat sudah gila-gilaan gitu loh, ditekan dengan bunga tinggi, ditekan dengan pengembalian yang cukup banyak, ditekan dengan denda yang sangat luar biasa, ditekan dengan biaya layanan, belum lagi ditekan yang terakhir adalah cara penagihan yang tidak manusiawi. Jadi OJK please, kalau OJK misalnya ingin memunculkan sesuatu, sampaikan apa daftar nama pinjolnya. Ya, biar masyarakat tahu. Dia nggak terlanjur terjebak di sana. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi kurang lebih seperti itulah ya informasinya, bahwasanya OJK sedang menyiapkan sanksi untuk 28 pinjol. Tapi ya sanksinya seperti tadi. Ya kan, katanya ya sampai di terakhirnya itu, di terakhir dari berita ini dikeluarkan tadi juga pengembalian surat izin usaha ya. OJK mungkin berharap ya pinjolnya menyerah aja kalau memang tidak cukup, ya sama layaknya kayak Danafik gitu loh. Danafik kan karena dia sudah tidak sanggup lagi ya dia menyerah gitu loh. Oke, saya sudah tidak mampu lagi, ya kan. Danafik gitu loh. Taniven juga seperti itu. Karena sudah tidak sanggup lagi menjalankan usahanya, dia menyerah. Dan OJK juga mengharapnya seperti itu. Karena di poin terakhir OJK menyampaikan di sini, ini untuk di poin terakhirnya ya.
Di poin terakhir di sini OJK bilangin maupun dari strategic investor yang kredibel termasuk alternatif pengembalian izin usaha. Alternatifnya adalah pengembalian izin usaha. Berarti OJK menunggu. Kalau memang tidak mampu udah balikin tuh izin usaha. OJK-nya nunggu. Harusnya OJK mengambil keputusan cabut langsung ya kan, bukan menunggu. Tapi OJK-nya maju dan cabut. Oh, kamu tidak memenuhi syarat, yaudah kamu keluar dulu dan penuhi syaratmu dulu. Kalau sudah penuh syarat, laporkan lagi sama kami dan kami akan proses lagi. Kan harusnya seperti itu. Benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman tidak terjebak dalam pinjol-pinjol yang mengalami persyaratan yang tidak terpenuhi tadi gitu loh. Misalnya mereka diminta 7,5 miliar tapi mereka belum mencapai. Mudah-mudahan teman-teman tidak terjebak dalam pinjol itu, karena pinjolnya sampai sekarang itu tidak dijelaskan sama OJK pinjol mana ini. Ya, padahal berita ini dikeluarkan di bulan Agustus. Tapi saya sudah bolak-balik mencari nama aplikasinya. Yaitu tadi, saya tidak menemukan nama aplikasi 28 pinjol dari 98 yang tidak memenuhi persyaratan tadi gitu loh. Saya tidak menemui. Mudah-mudahan teman-teman semuanya harus teliti dan sebisa mungkin kalaupun Anda ingin meminjam, pinjamlah sesuai dengan kemampuan Anda untuk membalikannya. Jangan Anda tergiur dengan iklan-iklan yang bertaburan di internet. Jangan Anda tergiur dengan iklan-iklan yang ditawarkan dengan penuh gimmick dan tipu muslihat. Itu harus hati-hati. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak. Nanti teman-teman semuanya bisa lanjut untuk diskusi bersama Medi Brony. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Scroll ke bawah, ambil konsultasi khusus. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brony. Nah, ini kabar bahagia buat teman-teman semuanya. Mungkin Anda ucapin alhamdulillah juga nggak apa-apa. Anda ucapin syukur juga nggak apa-apa. Anda ucapin mampus juga nggak apa-apa gitu loh. Yang mana OJK siapkan sanksi buat pinjol Impestri. Ya, apa yang sedang dilakukan oleh Impestri? Bahkan pinjol ini tidak begitu familiar juga gitu loh. Tidak begitu banyak juga orang-orang yang meminjam di sini. Yang saya temukan ya, tidak begitu banyak orang-orang yang melaporkan dia telat bayar di Impestri dan segala macam gitu loh. Tapi ini OJK sedang siapkan sanksi buat Impestri. Ada apa sebenarnya? Saya berharapnya tadi OJK itu memberikan sanksi terhadap pinjam duit misalnya gitu kan, atau uatas yang disampaikan, atau aku laku misalnya. Kalau saya kalau dengan pinjol yang familiar sih ya wajar lah kalau diberi sanksi kan kayak gitu kan. Tapi karena Impestri ini menjadi memicu rasa penasaran saya dan saya pengen bacakan beritanya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kedepannya akan banyak lagi pinjol-pinjol yang nakal diberikan sanksi berat, kapan perlu dicabut izinnya oleh OJK. Kita berharapnya seperti itu, benar nggak? Oke, ini kita lihat ini beritanya yang mana tadi itu ya, ini ya. Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengatakan akan melayangkan sanksi yang berlaku sesuai aturan kepada platform peer-to-peer lending P2P lending ya, Impestri. Untuk diketahui, platform P2P lending itu dihadapi masalah kredit macet hingga berujung pengunduran diri direksi. Oh, itu masalahnya. Jadi banyak orang yang galbay di Impestri. Ternyata banyak ya penggunanya ya. Sampai direkturnya pun mengundurkan diri saking paniknya gitu ya. Atau kayak mana gitu loh, mengalami gagal total atau kayak mana itu. Oke, ini tingkah siapa ini, ayo. Ini OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura. LKM dan LJK lainnya Agusman dalam keterangan tertulis Rabu. Sanksi dan pengawasan ketat itu dilakukan karena sampai hari ini OJK tidak mendapat laporan mengenai tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh P2P lending itu. Hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian masalah di Impestri, ucapnya. OJK mengatakan akan tetap terus melakukan pengawasan dan pemantauan secara penuh terhadap Impestri. Meski demikian, sampai saat ini kantor Impestri sendiri masih aktif dan menerima aduan dari konsumen. Berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Impestri masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan
walk-in customer pungkasnya. Sebagai informasi, Impestri telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan. Direktur Utama Impestri Adrian Gunadi ngundurkan diri dari jabatan pada awal 2024. Kenapa dia ngundurkan diri ya kan? Ada apa? Dalam catatan detik.com dikutip dari situs resmi perusahaan TWP 90 yang mengukur tingkat wan prestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, Impestri mencapai 12,58%. Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayar oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024, total pinjaman outstanding Impestri mencapai 444,69 miliar. Habis? Oh, habis ya. Jadi karena mengalami kredit macet dan sampai dengan direktur utamanya pun mengundurkan diri, mungkin karena nggak sanggup lagi dia ya kan. Karena gini loh, OJK itu harusnya lebih banyak lagi meneliti hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi hal-hal yang mengalami kerugian-kerugian pesat ya kan. Pemicu dari kerugian-kerugian itu dasarnya dari mana gitu loh. Pertama, kebanyakan pinjol itu tidak transparan sejak awal. Kedua, menerapkan bunga yang cukup tinggi, ya kan, sehingga masyarakat tidak mampu tuh untuk membalikan pinjaman mereka. Habis itu, mengajak kerjasama debt collector yang tidak ada kualitasnya sama sekali, ya kan, kebanyakan caci maki, hinaan dan segala macam. Kalau saya sih untuk kasus Impestri ini, saya gak begitu banyak ya nerima laporan bahwa ada tindakan dari debt collectornya atau orang-orang bertanya pada saya tentang Impestri, nggak begitu banyak gitu loh, ya kan. Ada sih, cuman nggak begitu seviral dengan pinjol-pinjol yang lainnya yang hampir setiap hari mereka dicaci maki, hampir setiap hari mereka dihina-hina. Kalau Impestri saya nggak begitu banyak menerima, cuman cukup terkejut juga ya kan, kenapa pinjol-pinjol yang tidak begitu familiar tapi mengalami kerugian yang cukup luar biasa kayak Taniven gitu loh, Danafik gitu, sekarang Impestri gitu kan, pinjol-pinjol yang tidak begitu familiar ya kan, tapi mengalami kerugian yang cukup besar. Entah itu mereka tidak mampu bersaing di lapangan seperti pinjol-pinjol lainnya, atau ada beberapa hal yang sudah bertentangan dengan pemilik itu sendiri gitu loh ya. Bagaimana pendapat teman-teman semua itu? Boleh isi di kolom komentar.